ia mencoba untuk mengetuk apartemen Joanna. Setelah pintu terbuka, Vincent pun langsung membekap Joanna dan langsung membawa Joanna ke kamarnya. Dan di situ, Joanna pun sempat memberontak. Tapi Vincent memegang erat leher Joanna dan akhirnya Joanna tidak sadarkan diri. Langsung dari situ, Vincent melanjutkan aksi kejinya. Halo semuanya, kembali lagi di Kasus Kriminal Nyata. Kali ini kita akan membahas kasus yang plot twistnya gak akan bisa kalian duga-duga. Pasalnya, tepat di malam musim dingin, Bristol, Desember 2010, jalanan sudah diselimuti salju. Lampu-lampu kota berpendar samar di udara dingin. Di sana terlihat seorang perempuan muda berjalan pulang membawa sekotak pizza. Rencananya sederhana, pulang ke apartemen, bersantai, menunggu kekasihnya kembali dari liburan singkat bersama keluarganya. Tapi malam itu ternyata ia menghilang. Dan seminggu kemudian, pada hari Natal, tepat tanggal 25, ia ditemukan tak bernyawa, dicekik hingga tewas. Lalu dibuang begitu saja di tepi jalan bersalju. Dan inilah kisah nyata yang membuat seluruh Inggris membeku dalam ketakutan. Kisah tentang cinta, kehilangan, salah tuduh, dan kebenaran yang akhirnya terungkap dan mencengangkan. Ini adalah kisah Joanna Yates. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Siapa Joanna? Joanna Claire Yates lahir pada 19 April 1985 di Hampshire, Inggris. Ibunya yang bernama Teresa, sedangkan ayahnya bernama David Yates. Sejak kecil, Joanna dikenal cerdas, ramah, dan penuh semangat. Joanna sangat menyukai seni, desain, dan alam. Passion yang membawanya menekuni arsitektur lanskap. Joanna sendiri setelah lulus dari SMA, Joanna berkuliah di University of Gloucestershire. Lalu melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas of Bristol. Teman-temannya menyebut Joanna sebagai gadis yang selalu tersenyum, mudah bergaul, dan membawa keceriaan dimanapun ia berada. Setelah lulus pun, Joanna langsung bekerja di firma arsitektur lanskap Highland Edgar Driver. Joanna di sana bertemu dengan sang pujaan hati, yaitu seorang pria bernama Greg Reardon. Awalnya mereka hanya rekan kerja, tapi seiring waktu, hubungan profesional itu berubah menjadi hubungan pribadi. Greg adalah sosok tenang, sabar, dan penuh perhatian. Sedangkan Joanna ceria dan penuh energi. Dua kepribadian yang berbeda, tapi justru saling melengkapi. Hubungan Greg dan Joanna ini berkembang serius, hingga akhirnya mereka memutuskan tinggal bersama di sebuah apartemen di Clifton, Bristol. Karena mereka juga memiliki rencana membangun masa depan bersama, karir yang sukses, dan kehidupan bahagia. Bagi Greg, Joanna bukan hanya pacar, ia adalah sahabat, pasangan hidup, sekaligus rumah. Pada akhir tahun 2009, kantor tempat mereka bekerja direlokasikan ke kota Bristol yang berjarak sekitar 90 km, kurang lebih 3 jam perjalanan dari kota tempat tinggalnya Joanna. Sebenarnya saat Joanna mendengar kantor mereka direlokasi, Joanna awalnya tidak mau untuk pergi karena ia juga tidak mau merantau atau jauh dari tempat ia berasal. Tapi jika Joanna disuruh untuk resign,
Joanna pun tidak mau. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, Joanna tetap memilih untuk stay di kantor tersebut dan pindah ke kota Bristol bersama Greg. Mereka pun menyewa apartemen di 44 Kenneth Road, Clifton, Bristol. Awalnya pun semua baik-baik saja. Namun, saat kemudian memasuki hari Jumat tanggal 17 Desember 2010, di sini hal tak terduga datang. Greg ternyata berencana untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk bisa merayakan Natal bersama. Dan Greg juga memutuskan untuk pergi dalam waktu yang cukup lama. Greg di situ sebenarnya mengajak Joanna untuk ikut, tapi Joanna menolak. Dia hanya ingin di apartemen dan me time, ujar Joanna sendiri. Greg pun terus meyakinkan Joanna, dan Joanna yakin untuk tetap tidak ikut. Akhirnya saat Greg pergi, Joanna pun merencanakan rencananya sendiri. Hari itu, Joanna pergi minum bersama rekan kerja setelah jam kantor. Pada saat di tempat pun, Joanna curhat pada temannya bahwa selama Greg pergi, dia harus melakukan aktivitas apa. Karena Joanna baru pertama kali sendirian ditinggal Greg di kota Bristol itu. Akhirnya, salah satu teman Joanna yaitu Bianca mengajak Joanna untuk berpesta kecil-kecilan untuk menyambut Natal. Setelah pukul 8 malam, ia pun berpisah dengan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Joanna pun mampir dulu ke supermarket untuk membeli pizza merek Tesco. CCTV di sana pun menangkap sosoknya untuk terakhir kali. Joanna mengenakan jaket putih, berjalan pulang dengan senyum kecil. Malam itu, Joanna jelas sendirian. Sebenarnya juga tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda bahaya, dan setelah selesai membeli pizza dan minum di supermarket itu pun, Joanna pulang ke apartemennya. Sekitar pukul 9 malam, Greg menghubungi Joanna. "Apakah kamu sudah sampai ke apartemen, sayang?" ujar Greg. Joanna, yang sebenarnya juga bukan tipe orang yang membalas cepat, Greg pun di sana tidak berpikir negatif. Ia masih berpikir positif bahwa mungkin saja Joanna sedang asik dengan teman-temannya. Tapi setelah menunggu, selang 1 jam kemudian, Greg pun menghubungi Joanna kembali. Namun masih belum direspon, dan akhirnya Greg di situ masih tetap dengan pemikiran positifnya, yaitu bisa jadi Joanna mungkin sudah tertidur dan akan bangun tengah malam untuk pesta. Malam itu, Greg pun memutuskan untuk tidur tanpa curiga. Namun, pada keesokan harinya, tepat di hari Jumat, Greg merasa aneh karena Joanna tidak membalas pesannya satupun. Tapi lagi dan lagi Greg masih positif. Joanna kan ingin me time. Bisa jadi Joanna tidak mau diganggu. Dan dari situ Greg pun terus melanjutkan aktivitasnya dan berpikir positif. Akhirnya Greg pun izin kepada orang tuanya untuk pulang. Namun tidak di hari Sabtu, melainkan di hari Minggu. Dan di sini kita akan masuk dalam bab kemana Joanna. Minggu malam di tanggal 17 Desember, Greg kembali ke flat Clifton. Tapi begitu Greg masuk, ia merasa ada yang salah karena pintu apartemen Joanna tidak terkunci. Tapi di sini lagi dan lagi Greg masih positif. Mungkin saja Joanna lupa mengunci pintu apartemennya. Tapi jika dipikir tidak mungkin. Karena ternyata di situ Greg menemukan jaket Joanna beserta dompet dan sepatu-sepatu yang tertata rapi. Seolah Joanna hanya keluar sebentar, tapi Joanna tidak terlihat. Dan yang lebih membuat Greg berpikir lebih lagi, kucing yang mereka miliki belum diberi makan selama kurang lebih 2 hari dari kepergian Greg. Di situ, Greg pun berpikir keras, kemana perginya Joanna? Tidak biasanya dia lupa memberi makan kucing mereka. Menyadari semua hal ini aneh, Greg pun panik luar biasa dan segera menelpon Joanna kembali. Tapi samar-samar ada terdengar bunyi ringtone handphone. Dan dari situ, Greg pun mengikuti sumber suara. Sampai kemudian, dia mendapati bahwa handphone Joanna berada di saku mantel milik Joanna. Dari situ, pikiran Greg pun semakin kalut dan ia merasa ada sesuatu yang buruk terjadi. Greg akhirnya pun langsung menelepon pihak kepolisian.
Greg juga menghubungi keluarga Joanna dan mereka semua pun datang dengan cemas. Polisi di situ langsung segera melancarkan pencarian besar. Sukarelawan pun ikut turun ke jalan, anjing pelacak pun diturunkan, CCTV pun diperiksa. Tapi dari semua usaha yang polisi lakukan, Joanna tetap tidak ditemukan. Akhirnya, setelah mulai mencari di beberapa titik, polisi pun menemukan sebuah truk pembelian pizza oleh Joanna di tanggal 17 Desember 2010, tepat pada pukul 8.40 malam di hari Jumat. Joanna setelah membeli pizza itu berarti sudah sempat sampai ke apartemennya. Jadi, Joanna tidak hilang di jalan. Dari situ juga, polisi menyatakan bahwa Joanna kemungkinan diculik dan dari situ, keluarga Joanna pun serta kepolisian mengadakan konferensi pers. Banyak sekali media yang meliput dan meminta penculiknya memulangkan Joanna. Namun, dari situ tetap tidak ada hasil. Akhirnya hari pun berganti dan di situ polisi sudah mulai mencurigai seseorang dan kita akan masuk ke bab pencarian dan kecurigaan awal. Dalam kasus hilangnya seseorang, orang terdekat biasanya jadi fokus pertama penyelidikan. Greg, sang pacar, ikut diperiksa intensif. Bayangkan oleh kalian, pria yang baru saja kehilangan pacarnya kini harus menghadapi tatapan curiga dari pihak polisian. Tapi Greg tetap kooperatif. Ia tahu satu-satunya jalan adalah menemukan Joanna. Hari-hari berikutnya, kasus ini pun semakin besar. Media meliput habis-habisan. Wajah Joanna terpampang di koran, televisi, dan papan pengumuman di seluruh Inggris. Dan akhirnya, tepat pada tanggal 25 Desember di hari Natal, di mana kita akan masuk ke penemuan. Ada pasangan yang sedang berjalan-jalan pagi bersama anjing milik mereka. Mereka melewati sebuah lahan yang kosong, tapi anjing mereka di sini menggonggong amat keras dan berjalan pada sebuah titik. Karena pasangan ini penasaran, akhirnya mengikuti anjing ini pergi. Dan tepat anjing itu berhenti, pasangan ini pun amat sangat terkejut akan apa yang anjing mereka temukan. Di mana mereka menemukan itu di pinggir jalan dekat Vineland, North Somerset. Dan penemuan itu adalah sebuah jasad. Mereka awalnya setelah menemukan jasad itu pun kaget dan panik. Akhirnya langsung menghubungi pihak kepolisian dan polisi pun segera datang. Setelah diselidiki dan diketahui, ternyata jasad yang ditemukan pasangan tersebut adalah jasad Joanna yang selama ini mereka cari sudah membeku dan tertutup salju karena pada saat itu adalah musim salju dan jasad Joanna yang membeku ini dibuang begitu saja. Setelah diautopsi, ternyata akhirnya polisi pun membawa jasad Joanna untuk ditindak lebih lanjut. Polisi akhirnya mengautopsi dan ditemukan ternyata penyebab meninggalnya Joanna karena cekikan dan ada 43 luka serta banyaknya luka karena pelecehan yang tidak senonoh atau dia diperkaos dahulu sebelum dibunuh. Dan tapi di situ juga Joanna pun diduga sempat melawan, namun akhirnya Joanna tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal. Kabar tersebut pun jelas memukul keras keluarga, teman, dan tentu saja Greg. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah jadi tragedi kelam. Sebenarnya juga pada saat penemuan Joanna pun mereka menemukan ada sebuah sidik jari yang tertinggal. Namun tidak mudah mengungkap siapa pemilik sidik jari itu karena pasalnya tubuh Joanna yang membeku. Sekarang kita akan masuk ke investigasi lanjut. Tekanan yang dialami polisi pun jelas semakin besar. Polisi harus menemukan tersangkanya. Akhirnya, mereka mulai mengumpulkan 100 buah CCTV dari sekitar apartemen Joanna. Dan polisi juga membuat sayembara hadiah di mana mereka yang membantu kepolisian menemukan sang pelaku akan mendapatkan imbalan sebesar 60.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar.
Wow, fantastis. Setelah pengumuman tersebut pun akhirnya berhasil memancing seseorang karena ada seorang pria yang memberikan informasi bahwa dia mencurigai satu orang. Pria ini bernama Vincent Tabak yang juga merupakan tetangga dari Joanna. Vincent mengatakan pada hari Jumat, yaitu sang pemilik apartemen kami bertingkah amat janggal. Waktu itu, si pemilik apartemen ini seperti sedang terburu-buru atau tergesa-gesa memarkirkan mobilnya, dan itu tentu tidak biasa. Seperti ada yang aneh dan disembunyikannya. Itu berarti dari sini ada hubungan di mana hilangnya Joanna. Setelah laporan tersebut pun, polisi langsung datang membawa Christopher dan menginvestigasi lebih lanjut. Media pun ikut serta dan ikut menuduh dengan yakin bahwa Christopher lah pembunuh sebenarnya, tapi juga bukan hanya media di situ. Dan masyarakat pun ikut menuduh dengan liar kepada Christopher. Christopher sangat amat meyakinkan bahwa ia seorang pembunuh karena ia merupakan seorang pria tua yang eksentrik dengan rambut putih kusut, penampilan yang unik, dan perilaku yang bagi sebagian orang terkesan aneh. Media pun segera menjadikannya headline, Christopher Jeffries disebut sang werdu, monster, bahkan pembun-bun. Setelah diselidiki selama 2 hari penuh, ternyata di situ polisi pun mengumumkan bahwa Christopher tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus kematian Joanna. Publik yang mendengar itu pun jelas terkejut akan hasil dari pihak kepolisian. Mereka sudah sangat menuduh Christopher dan mengata-ngatainya. Foto wajah Christopher pun sudah tersebar luas. Tapi semua itu ternyata salah. Christopher dinyatakan tidak bersalah dan ia akhirnya dibebaskan. Namun, kerusakan sudah terjadi. Reputasi Christopher pun hancur. Hidupnya jelas berubah selamanya karena tuduhan tersebut. Dan sekarang siapa tersangka sebenarnya? Polisi yang akhirnya harus terus menyelidiki menemukan jalan buntu. Tapi dari situ polisi pun tidak menyerah. Mereka tetap harus melakukan investigasi lagi. Dan dari situ barulah muncul sebuah titik terang. Setelah diinvestigasi lebih dalam dan lanjut lagi, mereka mulai mengarah kecurigaan kepada siapa? Kepada Vincent Tabak. Ya, Vincent, siapa dia? Vincent merupakan seorang insinyur asal Belanda. Vincent sendiri tinggal di flat sebelah Joanna. Vincent merupakan pria yang tampak normal, ramah, dan juga pintar. Vincent lah yang merupakan awal mula dari kekacauan timbul dan salah tuduhnya polisi kepada Christopher. Dan di situ polisi memiliki pemikiran bahwa Vincent yang melapor berarti Vincent mengetahui sesuatu. Vincent pun dipanggil oleh kepolisian. Namun ia tidak ada di tempat. Ujarnya, Vincent sedang pulang ke kampungnya, yaitu ke Belanda. Komandan yang mengurus kasus Joanna ini pun memerintahkan timnya 2 orang untuk ke Belanda dan mencari Vincent. Akhirnya 2 tim dari kepolisian tersebut pun berhasil bertemu Vincent di Belanda. Mereka pun membawa Vincent ke kantor polisi terdekat untuk diinterogasi. Awalnya, interogasi ini akan direncanakan oleh 2 orang. Tapi komandan memerintahkan untuk interogasi online agar mereka pun melihat dan mengetahui bagaimana tingkah laku selama interogasi dari Vincent ini. Dan dugaan polisi pun benar, karena selama interogasi berlangsung, Vincent nampak aneh dan tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Tibalah pada satu pertanyaan dari pihak kepolisian, yaitu, bisakah kami meminta sidik? Vincent langsung menolak dan berkata, untuk apa? Polisi di situ menggernyet dan makin curiga. Mengapa Vincent tidak mau? Tapi akhirnya setelah diberitahu lebih lanjut bahwa sidik jari memang merupakan ketentuan penyelidikan,
Vincent pun mau tidak mau harus tetap menyerahkan sidik jarinya. Dan polisi menginterogasi dan mengidentifikasi lebih lanjut terkait apakah ada kecocokan dari sidik jari yang ditemukan di tubuh Joanna dengan sidik jari milik Vincent. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya hasil pun keluar. Dan di situ ditulis bahwa ternyata sidik jari yang ada di tubuh Joanna identik dengan sidik jari Vincent. Boom! Terkaget semua. Ternyata selama ini Vincentlah pelaku sebenarnya. Polisi di situ pun langsung menangkap Vincent dan membawanya ke Bristol. Vincent yang jelas tidak terima masih memberontak dan marah-marah sambil berkata, "Kalian sudah salah menangkapku. Hei, lepaskan aku," ujar Vincent. Akhirnya Vincent pun berhasil diamankan, tapi Vincent pun sempat mengancam kepolisian bahwa ia akan membuktikan di persidangan bahwa ia tidak bersalah. Polisi pun yang mendengar itu tidak peduli dan langsung menginvestigasi lagi untuk memperkuat bahwa Vincent bersalah. Polisi mulai menginterogasi lebih lanjut dengan menggeledah apartemen milik Vincent. Pada saat polisi masuk dan menggeledah satu persatu, di sana ada penemuan yang mencengangkan. Karena pasalnya Vincent ternyata mengoleksi berbagai video tidak senonoh bergenre kekerasan, dan tidak hanya itu saja. Vincent pun ternyata mengumpulkan foto-foto tidak senonoh dari wanita. Polisi yang jelas dari situ makin yakin akhirnya menggali lebih dalam lagi. Dan di sana polisi menemukan bukti yang amat kuat karena pasalnya ada 3 buah foto dari seorang wanita yang memakai baju berwarna pink. Dan tepat di saat itu polisi pun menyadari bahwa foto itu adalah foto jasad Joanna pada saat hari Jumat itu. Setelah terbukti, tibalah pada hari persidangan. Tepat pada Oktober 2011, persidangan pun dimulai. Vincent masih tidak mengaku bahwa ia bersalah. Ia pun berniat mengajukan banding. Namun di situ polisi juga dimintai keterangan terkait kronologi kejadian dari hakim. Polisi pun menjawab secara singkat. Tepat pada hari kejadian, Joanna sedang sendiri. Joanna ditinggal oleh pasangannya. Dan dari mana Vincent tahu? Vincent mungkin tahu dari pemilik apartemen. Dan setelah Vincent mengetahui, ia mencoba untuk mengetuk apartemen Joanna. Setelah pintu terbuka, Vincent pun langsung membekap Joanna dan langsung membawa Joanna ke kamarnya. Dan di situ, Joanna pun sempat memberontak. Tapi Vincent memegang erat leher Joanna dan akhirnya Joanna tidak sadarkan diri. Langsung dari situ Vincent melanjutkan aksi kejinya. Vincent di situ tetap mencoba menampilkan diri sebagai orang yang khilaf, tapi juri pun tidak percaya. Dan hasil akhir dari persidangan ini menyatakan bahwa Vincent Tabak dinyatakan bersalah atas pembunuhan Joanna Yates. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dari kasus ini jelas meninggalkan luka mendalam, terutama bagi Greg yang kehilangan wanita yang amat ia cintai dan wanita yang amat ingin dia nikahi. Serta keluarga Yates sendiri harus kehilangan putri tunggal mereka. Christopher Jefferies jadi korban juga salah tuduh media meski akhirnya tetap memenangkan gugatan hukum. Dari kasus ini jelas banyak meninggalkan luka mendalam. Pasalnya, Greg kehilangan wanita yang amat ia cintai, wanita yang juga ingin ia nikahi. Sedangkan bagi keluarga Yates, mereka kehilangan putri tunggal mereka. Dan bagi Christopher Jefferies, ia merupakan korban salah tuduh media meski akhirnya memenangkan gugatan hukum. Dan dari sini, publik Inggris pun belajar satu hal pahit. Monster tidak selalu bersembunyi di kegelapan. Kadang mereka ada di sebelah rumah kita. Tapi jauh lebih penting adalah mengingat siapa Joanna sebenarnya. Joanna merupakan seorang perempuan muda penuh semangat dengan masa depan cerah
yang direnggut terlalu cepat. Joanna dan Greg yang seharusnya punya kehidupan panjang bersama, mereka seharusnya juga merayakan Natal bersama, merencanakan masa depan, menua bersama dalam cinta. Tapi semua itu berakhir di malam musim dingin ketika tangan seorang tetangga mengubah segalanya. Kasus ini jelas bukan sekedar tentang misteri pizza yang hilang, tapi kasus ini adalah kisah tentang cinta yang terhenti tragis, tentang media yang salah arah, dan tentang betapa rapuhnya rasa aman kita sebagai perempuan. Nama Joanna Yates akan selalu dikenang, bukan karena cara ia meninggal, tapi karena cara ia hidup penuh senyum, penuh harapan, dan penuh cinta. Jadi, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mencengangkan dan menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih